Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Proyek Villa di Kaki Gunung Selamat. Cerita ini ditulis oleh Aiswan Nahla. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Tadi malam aku tidur nyenyak tanpa gangguan. Setelah sarapan, aku pergi ke proyek villa. Ibrahim dan pekerjanya sudah mulai bekerja. Aku duduk di pinggir proyek sambil berbincang dengan Ibrahim. "Bagaimana keadaan Sunarto?" tanya Ibrahim. "Pagi tadi Pak Usman pergi ke rumah sakit. Setelah asar saya mau pergi ke rumahnya. Mau nanya kabar. Semoga Pak Sunarto bisa selamat," jawabku tanpa berharap terlalu banyak. "Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tadi malam saya bertemu dengan anak pemilik villa, Mas. Sepertinya dia sudah gila. Anak Pak Darso." "Loh, kok bisa? Terakhir aku bertemu dia, semuanya baik-baik saja. Dia juga bercerita kalau ada yang tak menginginkan villa ini selesai. Bahkan dia juga sudah memagari tempat ini," ungkap Ibrahim. "Benar, tapi masalahnya dia menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk melindungi tempat ini. Saya sudah memintanya untuk bertaubat, tapi dia tetap keras kepala. Dia lebih mempercayai hal-hal gaib daripada Allah. Syirik," jawabku. "Masalah gangguan di proyek ini saya tahu, tapi saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saya hanya bisa melakukan sejauh yang saya tahu. Alhamdulillah, hingga sekarang proyek berjalan lancar. Walaupun tubuhku seperti digebuki orang sekampung," ucap Ibrahim lesu sambil memutar lengan tanda capek. "Saya rasa ada seseorang lagi yang masih tidak kita tahu. Orang inilah yang mencoba menghalangi pembangunan villa ini," sahutku. Ibrahim tersenyum. "Insya Allah, kalau aku ada di sini, tempat ini akan aman. Tapi kalau aku pergi ke rumah saudaraku nanti, kamu harus membantuku menjaga pekerjaan di sini," pesan Ibrahim. "Insya Allah, Mas," jawabku. "Kalau bisa, musnahkan orang yang bersekutu dengan setan tersebut. Kamu punya keahlian tentang hal itu," pinta Ibrahim. "Iya, Mas. Sebenarnya saya sedikit curiga dengan seseorang, tapi saya tidak ada bukti. Makanya saya diam saja, takut fitnah," jawabku. "Kamu benar, Adam. Saya juga curiga dengan seseorang. Dapatkan bukti, baru bertindak. Kalau orang itu mengaku lebih baik, jangan lakukan sesuatu tanpa bukti yang jelas," nasihat Ibrahim. "Baik, Mas. Saya rasa setelah anak Pak Darso jadi gila, orang ini mungkin merasa puas karena penghalangnya sudah tidak ada," tambahku. "Mungkin juga. Ya sudah, aku mau lanjut kerja," jawab Ibrahim menepuk bahuku lalu bangkit menuju area villa. Aku juga bangkit menuju sepeda motor. Niat hati ingin menjenguk Maratmo. Setelah malam itu, aku tak punya kesempatan untuk menjenguknya. Seperti biasa, aku melaju pelan
isi pikiranku lebih banyak memikirkan tentang Pak Sunarto. Bagaimana keadaannya hari ini? Setelah 10 menit, aku tiba di warung Mbah Marni. Tak ada orang di sana. Mungkin belum waktunya makan siang. Assalamualaikum. Salamku agak keras karena tak melihat keberadaan Mbah Ratmo dan Mbah Marni. Aku duduk di meja tengah. Mbah Marni, Mbah Ratmo. Aku memanggil keduanya. Tak lama kemudian, Mbah Ratmo muncul dan langsung memelukku. Ya Allah, aku ini pengen sekali bertemu denganmu setelah malam itu. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi, katanya sambil berkaca-kaca. Aku juga merasa haru ketika dia memelukku. Permintaannya dan doanya untuk sembuh dikabulkan oleh Allah. Di mana Sunarto? Tanya Mbah Ratmo setelah melepaskan pelukan. Di rumah sakit. Dia dipatok ular kemarin, jawabku lesu. Mbah Ratmo duduk di kursi, mengusap air matanya. Entah sejak kapan air matanya menetes. Ya Allah, kalau aku tahu, aku pasti pergi menjenguknya. Padahal aku baru saja pulang dari kota, katanya. Mbah Marni ndak ngasih tahu sampean. Mungkin si Mbah lupa, jawabku. Hari ini saya ndak tahu keadaan Pak Sunarto karena belum bertemu dengan Pak Usman lagi, lanjutku. Usman kepala desa? Tanya Mbah Ratmo seolah terkejut. Iya Mbah. Ada apa? Kok sampean kelihatan terkejut? Tanyaku. Mbah Ratmo hanya diam. Loh, Adam. Tiba-tiba Mbah Marni muncul dari dapur. Perbincangan dengan Mbah Ratmo tentang Pak Usman terhenti. Kamu kok gak ngasih tahu saya sih, Bu? Kalau Sunarto masuk rumah sakit? Tanya Mbah Ratmo pada istrinya. Ya Allah, aku lupa Pak. Aku benar-benar lupa ngasih tahu, jawab Mbah Marni. Tiba-tiba muncul lelaki gila yang aku temui kemarin. Di tangannya ada sebilah parang panjang yang berlumuran darah. Mukanya bengis. Ada percikan darah di wajah dan pakaiannya. Dia menatap Mbah Ratmo. Aku benci melihat wajahmu, ceritnya pada Mbah Ratmo. Aku mendekati Mbah Ratmo dan Mbah Marni lalu berdiri di depan mereka berdua. Sampean masuk ke dalam dan kunci pintu. Jangan keluar kalau saya ndak nyuruh, bisikku pada pasangan suami istri itu. Mereka berdua menuruti perintahku. Lelaki itu tiba-tiba meluncur ke arahku dengan parang yang berada di atas kepala. Kaki ini lebih cepat menyepak dadanya hingga dia terpental keluar dari warung. Memang tujuanku untuk membuatnya berada di luar agar pergerakanku lebih bebas. Dia bangun kembali dengan parang yang masih tetap di tangannya. Dia mengibas-ngibas parang tersebut seperti hendak menakut-nakutiku. Dari ekspresinya, aku yakin dia sebenarnya tak tahu siapa dirinya sendiri. Dia sudah kehilangan akal sehat. Namun, aku tak tahu darah siapa atau darah apa yang membasahi parang dan tubuhnya. Tiba-tiba dia menyerangku membabi buta. Aku mundur sambil mencari ruang. Ketika ayunannya meleset agak jauh dariku, aku segera menyepak lengannya, tetapi parang itu masih utuh juga di tangannya. Dia menyerang lagi. Kali ini dia mengibas ke bagian pahaku. Jika aku salah langkah, bisa putus kaki ini. Aku harus mencari siapa yang menjadi korban parangnya sebelum dia menyerang warung ini. Dia tak dikendalikan oleh makhluk apapun karena dia sudah gila. Tak tahu apa sebenarnya yang dia lakukan.
Dia mengayunkan parang ke arahku. Aku bergeser dan dengan lebih cepat berhasil memegang lengannya lalu memutarnya ke belakang. Aku menendang lipatan lututnya hingga posisinya sudah tak seimbang. Dia masih meronta dengan parang yang masih berada di tangan. Aku tarik lengannya ke atas hingga terdengar suara sesuatu yang patah. Parang di tangannya jatuh ke tanah. Aku lepaskan tangannya yang terkulai, lalu mendorong tubuhnya hingga dia terjatuh tertelungkup. Aku membaca doa. Aku letakkan jari telunjuk dan jari tengah tanganku ke lehernya. Awalnya, dia meronta-ronta, tetapi semakin lama rontaannya semakin pelan. Dan akhirnya dia tak bergerak lagi. Aku mencari tali untuk mengikat tangan dan kakinya. Setelah mengikatnya, aku memanggil Mbah Ratmo dan Mbah Marni untuk keluar. "Tolong lihat-lihatin dia ya Mbah. Saya mau mencari dari mana asal darah dari parang dan bajunya," kataku pada mereka berdua. Aku menyalakan motor lalu mulai melaju. Aku menyusuri jalan menuju rumah Pak Usman terlebih dahulu, karena hati ini membawaku ke arah tersebut. Sepanjang jalan, aku memperhatikan sekeliling. Apakah ada petunjuk tentang darah tersebut? Ketika sampai di simpang masuk rumah Pak Usman, aku berhenti sebentar. Jantungku berdebar karena tak melihat dia meskipun mobilnya ada di garasi. Aku berjalan pelan sambil memperhatikan apakah ada tanda-tanda apapun. Sebenarnya, aku tak tahu dengan siapa Pak Usman tinggal selain dengan anaknya, karena aku tak pernah melihat istrinya. Dari samping, aku melihat pintu dapur rumahnya terbuka lebar. Aku menuju ke arah pintu tersebut. Dari luar aku melihat ada jejak darah di muka pintu. Aku mengintip terlebih dahulu karena aku tak memiliki hak untuk masuk ke rumah orang tanpa izin. Dari situ, aku melihat satu tubuh tergeletak tertelungkup. Aku segera masuk tanpa izin karena sekarang sudah situasi darurat. "Pak Usman, ya Allah!" Ada tanda darah pada celana di bagian betisnya. Aku mencari kain dan membungkus luka di betis Pak Usman. Beliau tak bergerak sama sekali. Aku segera mengembalikan tubuhnya untuk memastikan tak ada luka lain di bagian depannya. Alhamdulillah, tak ada luka di bagian depan tubuhnya, kecuali di kepalanya yang terdapat bekas darah. Aku memeriksa kepalanya dan bersyukur bukan bekas sabetan parang, melainkan bekas sentakan benda keras seperti ulu parang. Aku mengambil air, membaca ayat yang sudah aku pelajari, kemudian mengusap wajahnya. Tak lama kemudian, Pak Usman sadar sambil memegang kepalanya. "Aduh, sakit," keluhnya. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyaku. "Anak si Darso datang ke sini marah-marah dan langsung menyerangku. Aku lawan dan betisku kena sabetannya. Kepalaku terkena siku dia. Siku dia kuat sekali sampai aku pingsan," jelas Pak Usman. Aku mengambil kain, melipatnya agak tebal, membaca sholawat 3 kali, dan mengompres kepala Pak Usman yang terkena siku lelaki itu. "Di mana anak sampean?" tanyaku. "Dia pergi memancing dengan temannya. Kamu melihat anak Darso tidak? Bahaya kalau dia ngamuk lagi." "Saya sudah mengikatnya di warung Mbah Marni." "Alhamdulillah," ucapnya. "Sampean mau pergi ke sana?" tanyaku lagi. "Aku mau pergi ke kantor polisi membuat laporan. Ini sudah kasus kriminal. Bahaya kalau anak itu bebas di luar," jawabnya. "Kalau begitu saya pergi dulu," kataku, lalu keluar dari rumah Pak Usman. Di luar, ada seekor sapi milik Pak Usman yang berada di bawah pohon. Perut sapi itu terburai.
Aku merasa lega. Rupanya ini bekas darah pada parang anak Pak Darso itu. Ucapku lalu menuju ke arah motor. Ketika aku tiba di warung Mbah Marni, aku tak melihat lelaki itu lagi. Mbah Ratmo dan Mbah Marni juga tak ada. Yang ada hanyalah tali yang terputus. Hatiku berdebar karena meninggalkan lelaki itu dan meminta Mbah Ratmo mengawasinya. Aku masuk ke dalam warung dan menuju ke kamar. Mbah Ratmo, seruku dari luar. Siapa di luar? Lega hatiku ketika mendengar suara dari dalam kamar. Ada, Mbah, jawabku lalu pintu dibuka. Allah, lega aku melihat kamu. Tiba-tiba saja anak itu memutuskan tali yang kamu gunakan untuk mengikatnya. Kami langsung lari masuk ke dalam kamar. Alhamdulillah. Maafkan saya karena meninggalkan lelaki itu. Lelaki itu menyerang Pak Usman. Tetapi untung saja lukanya tidak terlalu parah, kataku. Anak itu pergi kemana ya sekarang? Mbah Ratmo bertanya. Ndak tahu, Mbah. Sampean tutup warung dan kunci semua pintu. Jangan keluar kemana-mana. Saya mau pergi mencari orang itu, kataku. Iya. Kamu hati-hati, pesan Mbah Ratmo. Aku menunggu sejenak sampai mereka selesai menutup warung. Setelah yakin akan keselamatan mereka, barulah aku mencari lelaki tersebut. Aku melajukan motor cukup cepat karena khawatir lelaki itu akan membuat keributan di area villa. Jantungku semakin berdebar. Aku harap Ibrahim dan pekerjanya bisa mengatasi lelaki itu jika dia membuat kericuhan di sana. Sampai di area villa, mobil Ibrahim masih terparkir di tempat biasanya. Aku meletakkan motor di sebelah mobil Ibrahim dan berjalan ke arah tempat mereka bekerja. Kok sepi, gumamku. Aku semakin gelisah. Tak ada satupun orang yang terlihat di sini. Kemana mereka semua? Aku menjadi bingung dan mulai membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Aku melihat jejak darah di tanah. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk menuju ke hutan. Mas Ibrah, Mas Haji, aku berteriak sambil tetap waspada. Mas Ibrah, teriakku lagi tapi tak mendapat jawaban. Adam, kami ada di sini. Terdengar suara memecah kesunyian hutan. Aku menoleh ke arah suara itu yang berasal dari semak-semak di sebelah kananku. Kondisinya sudah aman, Mas. Ayo keluar. Nggak usah takut. Aku membalas panggilan itu dengan suara lantang. Dari balik semak-semak muncul Aji dan dua orang temannya yang lain. Mas Ibra di mana? Aku bertanya dengan cemas karena tidak melihat sosok Ibrahim di antara mereka. Kami bertiga bersama Ibrahim berlari ke arah sini. Tapi kawan kami yang satu lagi berlari ke arah berbeda. Sekarang Ibrahim sedang mengejar dan mencari dia. Aji menjelaskan dengan napas terengah-engah. Ayo, kita bantu mencari mereka berdua. Jangan pisah dan jangan takut. Aku memberi instruksi. Kami pun mulai bergerak menuju arah yang ditunjuk oleh Aji. Jaga kewaspadaan. Jangan berisik. Perhatikan sekitar. Aku mengingatkan. Hampir setengah jam kami menyusuri hutan, namun tak kunjung menemukan jejak mereka berdua. Kami terus melangkah hingga terdengar suara orang sedang beradu mulut di balik semak belukar setinggi pinggang. Aku mempercepat langkahku. Saat aku mengintip, aku terkejut melihat Ibrahim sedang berhadapan dengan anak pemilik villa itu. Pemuda itu menggerutu tak jelas dan mundur perlahan.
Sementara Ibrahim berusaha meredakan emosinya dan meyakinkan dia untuk menurunkan parangnya. Tiba-tiba lelaki itu terperanjat melihatku dan segera berlari. Aku pun mengajarinya. Ibrahim dan lainnya juga mengikutiku dari belakang. Aku berlari kencang sampai dia terpojok dan tidak bisa kabur lagi. Dengan tangan kiri, lelaki itu menyerangku. Sementara tangan kanannya terkulai lemas karena patah. "Jangan dekati kami, bahaya!" Aku berteriak kepada mereka yang di belakangku. Aku menggunakan teknik yang sama seperti saat di depan warung Mbah Marni. Kali ini lebih mudah karena dia sudah terluka. Dalam sekejap, aku berhasil menjatuhkan dan mengalahkannya. Aku duduk di atas punggungnya untuk mencegahnya kabur. "Ambil parang ini. Carikan saya akar yang kuat untuk mengikatnya," perintahku kepada mereka semua. Aji mengambil parang yang kuberikan, lalu masuk ke semak-semak. Tak lama kemudian, dia kembali membawa akar. "Akar ini cukup kuat tidak?" tanya Aji. Aku mengambil akar itu dan menariknya kuat-kuat. "Cukup, ini cukup kuat. Nanti di bawah sana kita ganti dengan tali," kataku lalu mengikat tangan lelaki itu. Yang anehnya, lelaki ini tidak bersuara sama sekali, meskipun aku mengikat tangannya yang patah dan tangannya yang lain. Wajahnya juga tampak kosong, seolah-olah dia tidak sadar. Namun, aku melihat dia selalu menoleh ke sekelilingnya seakan-akan ketakutan. Setelah sampai di area villa, aku meletakkan lelaki itu di bawah pohon yang rindang dekat pondokku. "Mas, tolong sampean ke rumah Pak Usman dan beritahu tentang lelaki ini. Minta dia bikin laporan ke kantor polisi. Tadi dia bilang mau bikin laporan. Tanya dia ya," kataku kepada Ibrahim. "Iya, aku pergi sekarang," jawab Ibrahim lalu berjalan ke arah mobilnya. Aku kemudian menggantikan akar dengan tali yang lebih kuat. Lelaki itu tidak berani melawan ketika melihat wajahku. "Kamu hebat, Dam. Kamu bisa menjatuhkannya dengan mudah. Padahal dia bawa parang," kata Aji saat aku sedang mengikat tangan pemuda itu. "Hebat apa? Kan tangannya sudah patah," jawabku. "Iya, tapi kan yang patah sebelah kanan. Sebelah kirinya masih bisa bawa parang kan? Kami yang berlima saja lihat dia bawa parang langsung lari," kata Aji sambil tertawa. "Tadi saya sudah menghadapi dia di warung Mbah Marni. Sudah mengikatnya erat. Tapi tali yang saya pakai tidak kuat. Itu sebabnya dia bisa kabur saat saya pergi mencari Pak Usman," ceritaku sambil berbaring di atas sehelai papan lapis sambil menoleh ke arah lelaki itu. Lelaki itu kadang-kadang terlihat bergumam sendiri. Kadang-kadang dia mengamuk, kadang-kadang menangis, dan kadang-kadang merengek minta maaf. Hanya aku yang tahu dia sebenarnya berbicara dengan siapa. Tak berapa lama, Ibrahim kembali ke tempat kami. "Sampean ketemu Pak Usman?" tanyaku. "Iya, dia baru saja pergi ke kantor polisi tadi. Tak lama lagi dia akan tiba," jawab Ibrahim. Kami berbincang sambil menunggu polisi datang. Lelaki itu terkulai di atas tanah, sementara para pekerja Ibrahim berbaring di atas benda-benda yang bisa digunakan sebagai alas. Mereka tampak mencoba menenangkan diri setelah kejadian tadi. Hampir sejam berlalu, Pak Usman tiba bersama anaknya dan petugas polisi. Setelah polisi pergi, Pak Usman juga pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan mengetahui perkembangan Pak Sunarto. Sedangkan aku juga kembali ke musola. Suasana musola tampak sunyi dan sepi. Aku segera membersihkan diri, kemudian menunaikan sholat zuhur dengan khusyuk. Selesai sholat, badan mulai terasa lelah.
Akhirnya aku tertidur di atas sajadah. Singkat cerita, setelah sholat isya, aku kembali ke area villa. Karena ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Setibanya di sana, aku menyalakan satu pelita yang sengaja kutinggalkan untuk kugunakan di pondok ini. Aku duduk bersandar di dinding triplek. Hampir setengah jam aku berada di posisi itu. Tiba-tiba aku melihat dua sosok berjalan mendekatiku. Semakin lama, mereka semakin dekat. Dan akhirnya berhenti 10 langkah dari pondokku. Aku mengambil lampu senter dan menyinari mereka. Loh, kenapa Kasman hanya bersama anaknya? Di mana istrinya? Pikirku heran. Aku membaca ayat kursi lalu meniup ke arah mereka. Mereka terlihat menggelengkan kepala. Tolong jangan buang rumah kami. Kami berjanji tidak akan mengganggu orang lagi, kata Kasman dengan suara bergetar. Janji setan sepertimu tidak bisa dipercaya, jawabku. Tolonglah, kami berjanji tidak akan menyusahkan manusia lagi, pujuk Kasman. Meski sedang berbicara dengan Kasman, aku fokus mempertajam indera penglihatan dan pendengaranku, mengantisipasi serangan tiba-tiba dari istri Kasman yang tak tampak di depanku sekarang. Setan memang ahli dalam menipu. Kenapa baru sekarang kalian berjanji? Tanyaku seolah bertanya pada kekasih. Karena hanya kamu satu-satunya yang berani melawan kami, puji dia. Tetapi itu tidak membuat kesan apapun padaku. Aku tidak peduli. Dunia ini bukan milikmu lagi. Duniamu ada di alam lain. Aku meminta kalian kembali ke duniamu dengan cara baik. Kami juga meminta dengan cara baik. Jangan usir kami dari rumah kami. Jangan kira kami takut padamu, balasnya. Aku tahu ini adalah pertanda perang. Setan mana yang akan mengaku kalah dengan mudah? Aku mulai membaca ayat kursi lagi dan meniup ke arah mereka tanpa mereka sadari. Mereka mulai gelisah. Kasman menatapku dengan raut wajah amarah yang meluap-luap. Sekali lagi aku menghembuskan ayat kursi ke arah mereka. Wajah mereka mulai berubah menjadi jelek dan hancur. Kau manusia bodoh. Kau memang mau mati, teriak Kasman sambil meluncur ke arahku. Namun, aku sudah siap sejak tadi. Aku mengarahkan kedua telapak tanganku ke arahnya. Ketika dia mendekat, tubuhnya terpental ke belakang dengan kencang. Begitu juga dengan sosok yang lain. Aku tetap berhati-hati karena istrinya masih belum terlihat. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.